Hai teman-teman, kali ini gue mau mereview sebuah catokan yang mungkin udah banyak banget orang yang tahu sekarang karena memang sudah dari beberapa tahun yang lalu launchingnya. Dan saat ini gue mau mereview catokan tersebut karena setelah pemakaian beberapa tahun, gue merasakan gue sangat puas dengan catokan tersebut. Dan inilah saatnya gue mereview atau merekomendasikan barang yang bagus ini kepada kalian semua. Kali aja bisa jadi referensi buat kalian. Oke, langsung aja catokannya apa. Jadi catokannya adalah ini, Jose Eber. Mungkin pronounce-nya Jose Eber, correct me if I'm wrong. Awal-awal kalian beli pasti kalian dapatnya seperti ini. Di sini gue beli yang serinya wet or dry styling iron. Jadi dia mempunyai beberapa seri, setahu gue ada beberapa. Cuman di sini gue sangat interest dengan si wet or dry styling iron ini. Karena apa? Karena dia mengklaim kalau dia bisa digunakan mencatok rambut yang basah. Ini packagingnya, kita bisa lihat di packagingnya sendiri. Di depannya ini udah ada beberapa klaim dari catokan ini. Jadi kayak kelebihannya apa? Pertama itu extra white titanium plates. Ini yang tadi gue bilang karena dia special edition. Dia platesnya ini titanium, warnanya merah. Lalu use on wet or dry hair, of course karena dia serinya pun wet or dry, jadi bisa dipakai pada saat rambut kalian basah, lembab ataupun kering. Nah di sini ada locks in moisture and shine, jadi mengunci rambut kalian itu tetap lembab dan bersinar. Dan terakhir reduce frizz and flyaways, jadi kayak rambut kalian yang frizzy itu bisa dikurangin dengan pemakaian si Jose Eber ini. Nah lalu untuk di belakangnya, di sini kita bisa lihat, oh ya ada voltasenya ya. Jadi dual voltage 110 sampai 240 volt. Dan oke, nanti selebihnya reviewnya dan juga kelebihannya akan gue bahas lebih detail di akhir video ini setelah mereview catokan tersebut. Jadi ini untuk penampakan catokannya sendiri agak lebar dan agak besar sih ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. So di sini lempengannya yang gue bilang tadi warnanya merah dari titanium plates. Lalu di sini ada petunjuk sebesar apa ini ya tingkat kepanasan yang kalian inginkan. Lalu di sini ada satu tombol. Ini tombolnya multifungsi banget. Untuk ngidupin, nyalain itu di tombol ini. Lalu untuk naikin suhu itu juga di tombol yang sama. Jadi kita lihat di sini, kita pencet sekali. Nah, ini untuk notifikasinya biru kedap-kedip ini, tandanya dia sedang pemanasan, warming up. Jadi catokan juga punya warming up. Jadi tidak boleh kita pakai dulu sebelum warna birunya ini nggak kedap-kedip. Nah, ini karena terakhir gue pakai di suhu yang paling tinggi di 220. Gue ganti ya. Ini cara gantinya tuh tinggal dipencet aja. Kan langsung ke bawah gitu. Oke, di sini ada beberapa pilihan suhu. Yang pertama itu adalah 160, lalu 180, 200 dan 220. Kata mbak-mbak yang jual sih waktu awal gue beli itu, kalau pemakaian 160 dan 180 itu di rambut kita yang kering. Lalu untuk 200 dan 220 itu kalau rambut kita dalam kondisi lembab atau basah. Tapi gue nggak pernah sih pakai yang di kondisi basah banget gitu, agak serem ya. Palingan pada saat lembab, jadi kita kering dulu pakai handuk baru bisa pakai ini. Nah bisa dilihat di sini udah birunya udah nggak kedap-kedip, berarti udah ready to use. Langsung masuk ke penampakan rambut gue. Rambut gue itu sebenarnya kalau habis keramas itu parah banget karena ngembang banget dan udah kayak rambut singa. Tuh nggak beraturan banget kan? Permasalahan di rambut lainnya itu lah tuh. Rambut singa. Dan ini kalau nggak gue kuncir pasti lebih parah dari ini karena gue kuncir aja dari pagi. Tuh. Ini ngembang banget kan. Nah sekarang gue mau tutorialin aja cara pemakaiannya, walaupun ya orang nyatok gimana sih ya, tapi ya kita coba aja. Kita coba untuk yang rambut lebih ngembang mana sih? Lebih ngembang kanan kayaknya. Oke, yang kanan. Dikit-dikit aja, jadi gue nggak akan catok semua rambut gue, cuman depan-depannya aja kali ya. Gue biasanya kalau nyatok itu bawah-bawahnya pasti agak gue tekuk gini supaya kayak blow masuk. Sorry, gue ngeliatnya ke kanan mulu karena ada kaca.
Nah ini kan gue agak bikin curly-curly ya bawahnya. Kita coba lurusin aja coba ya. Tuh langsung beda banget kan. Ini masih dengan segala pengembangannya, ini udah lemes. Sebenarnya kalau gue sendiri sih ya tipikal orang yang nyatok itu nggak yang harus kayak lurus banget, tapi asalkan dia tuh kelihatan lemes dan enak dilihat itu udah cukup bagi gue ya. Jadi yang model-model kayak gini ini sih gue udah puas banget. Nah biar seimbang yang sebelah kirinya juga, kita coba. I love it. Dalam-dalamnya nih. Kadang anak-anak rambutnya ini yang suka bandel. Tuh dalam sekali. Catok aja. Lihat, ini kan ini masih mengembang banget ya. Tapi ini udah lurus sempurna. Oke, kita coba yang ini nih. Gue agak gemes karena kita lihat. Kita coba ya. Atas ini harus di sering-seringin. Harus langsung kan? Maka ini tuh jadi bikin nangis gue tau gak sih, nyatok mulu. Udah ya. Oke, jadi ini reviewnya. Bisa dilihat lurus langsung. Even kalau kalian mau buat curly pun itu gampang banget ya, tekniknya aja, cara nyatoknya aja tadi pas udah nyampe di bawah ini agak dimasukin itu bisa buat curly. Kita contohin deh. Nah, jadi di sini gue sih mau nunjukin, walaupun di sini kita ngelihat plate-nya itu gede banget, terus lebar banget kayak gini, dia tetap bisa buat curly juga, gitu. Dan hasilnya pun sangat bagus dan natural kalau menurut gue ya. Nah, oke, ini gue matiinnya ya sama, kita tetap di satu tombol ini ya. Gitu aja untuk tutorial nyatoknya. Di sini bisa dilihat ya. Kalau belakang yang belum dicatok masih ngembang kayak singa, masih bawah-bawahnya tuh berantakan kayak gini, tapi depannya dicatok udah rapih sempurna. Oke, jadi langsung aja ke kesimpulannya. Selama gue memakai produk ini kurang lebih 2 tahun lebih ada kali ya, dan itu waktu yang cukup lama untuk gue bisa memberikan sebuah opini, memberikan sebuah review kepada kalian tentang si Jose Eber ini. Sebagus apa sih catokannya? Oke, pertama gue mau infokan. Jadi gue beli si Jose Eber ini di PIM. Waktu itu dia buka stand di PIM dan gue cek dari Instagramnya kalau nggak salah di lantai-lantai berapanya, lalu gue kesana. Kita coba lihat ya untuk penampakan dalamannya. Jadi bukannya gini. Nah, pada saat pembelian itu kita akan mendapatkan, of course, buku panduan, tapi ya gue nggak baca juga karena nyatok, siapa sih yang nggak tahu gitu ya cara mencatok. Nah, di sini ada ya mungkin pengawet atau apalah, dan di sini ada buku. Bukan buku, ini apa sih, kartu member Gamoda. Nah, di dalam sini itu gue dikasih kartu member, lucu banget nih, warnanya pink kayak gini. Jadi kita langsung menjadi member pada saat pembelian ya. Nah, di sini juga ada seperti term and condition mengenai kartu ini, gitu. Nah, lalu di sini gue masih ada slide-nya, jadi untuk harganya gue bisa sekalian infokan ke kalian, in case kalian berminat. Ini bisa jadi reference untuk kalian ya. Susah, langsung aja, gue agak lupa juga berapa harganya. Oh ya, gue beli ini 4 November 2018. Berarti udah berapa tahun? Udah cukup lama lah pokoknya ya. Di PIM 2 Wet or Dry Limited Edition. Harganya itu bisa kalian lihat. Rp2.530.000.
Oke, jadi sebenarnya emang nggak cukup, malah mahal ya untuk sebuah catokan. Tapi di luar harga tersebut pastinya ada kualitas dan sebuah service yang kita dapetin dari setiap pembelian si produknya si Jose Bear ini. Apaan sih? Yang pertama itu mungkin dari kelebihannya dulu ya. Nah, kelebihannya itu menurut gue adalah yang pertama, bisa dilihat di sini. Ini bawahnya itu bisa putar. Jadi kita mungkin banyak juga yang ngalamin ya kalau kita nyatok terus ininya kan nggak bisa diputar. Jadi kayak pada saat kita begini-begini jadi muter sendiri gitu di catokannya, dan itu ganggu banget. Itu yang pertama, hal simple, hal detail tapi menurut gue lumayan penting karena gue pakai catokannya setiap hari kalau gue keluar rumah. Di sini tadi gue lupa tunjukin juga ke kalian. Udah gue tunjukin ya, cuman belum gue jelasin. Di sini ada tulisan lifetime warranty. Jadi si Jose Bear ini dia punya waranti atau garansi seumur hidup. Gimana nggak oke banget tuh? Dia punya garansi seumur hidup. Jadi kita bisa mengajukan garansi ke pihak Gamodanya tadi yang gue infokan di kartu tadi ya, ke pihak Gamodanya bila ada kerusakan di catokan ini, asalkan kerusakannya itu bukan berasal dari kita. Jadi kayak rusaknya itu kayak jatuh atau kegores-gores apalah lempengannya yang disebabkan oleh kelalaian kita, itu nggak bisa. Tapi selama kerusakannya itu berasal dari pabriknya, dari pembuatannya, dari bawaannya, itu bisa kita klaim ke Gamodanya. Jadi kayak di mesinnya mungkin ya ada permasalahan, kurang panas atau apa, itu bisa diklaim ke si Jose Bear-nya mungkin ya. Jadi mungkin kalau ada pengajuan garansi atau klaim, pertama kali kita infokan dulu apa keluhannya, apa kerusakannya kepada timnya, lalu nanti akan dianalisa mungkin apakah itu bisa masuk ke garansi yang mereka maksud di lifetime warranty ini. Tapi jujur ini sangat nilai yang sangat plus buat gue, karena dia nggak hanya menjual putus, jadi dia jual barang lalu putus gitu aja, enggak, tapi dia mementingkan after service-nya, setelah pembeliannya, after sales. Dia punya kepedulian terhadap consumer-nya untuk tetap menggunakan si Jose Bear ini. Nah, untuk kelebihan berikutnya mungkin lebih ke kesan-kesan pemakaian gue selama menggunakan catokan ini. Jadi selama 2 tahun ini gue pemakaian si Jose Bear ini, jujur ya, itu sama sekali belum ada keluhan. Jadi klaimnya itu juga tepat, bisa dipakai di rambut yang basah, itu bisa banget emang, dan itu efisiensi waktu banget. Lalu hasil akhir dari catoknya itu juga menurut gue bagus banget. Dia bisa kita pakai sesuai dengan styling rambut apa yang kita pingin. Kita mau curly bisa, kita mau catok lurus biasa juga bisa, dan hasilnya itu lemas. Nah, dan selanjutnya mohon maaf nih kalau gue agak membandingkan. Jadi sebelum pemakaian si Jose Bear ini, gue juga pernah mencoba dan memakai beberapa jenis catokan seperti Babyliss, terus Philips. Nah, jujur, kenapa gue bisa tertarik dengan si Jose Bear ini? Karena gue masih belum puas dengan kualitas yang dihasilkan, dan ya menurut gue harga mereka juga terbilang mahal, tapi ya kualitasnya masih agak lebih kurang menurut gue bila dibandingkan dengan si Jose Bear ini. Makanya bisa dilihat sendiri kan dari tahun 2018 sampai dengan sekarang itu gue masih pakai si Jose Bear ini karena memang hasilnya tuh sebagus itu. Jujur hasilnya sebagus itu, dan gue sangat puas. Kemana-mana pun gue bawa, traveling kemana, ini pasti gue bawa. Jadi next untuk kekurangannya, ini gue cuma mendapatkan 2. Yang pertama itu dia catokannya lumayan besar ya, lumayan makan tempat dibanding dengan catokan-catokan kecil yang merek lainnya, mungkin seperti GHD kayak gitu kan. Mereka udah berinovasi dengan catokan-catokan yang kecil, lempengannya juga kecil, tapi kualitasnya bagus, klaim dari mereka seperti itu. Nah, kalau si Jose Bear ini mungkin kekurangannya
size-nya masih terbilang sebagai catokan yang lumayan besar. Lalu kekurangan yang terakhir itu sudah pasti di harga. Jadi tadi kita udah tahu ya untuk harganya yang sudah gue share sebelumnya. Nah, menurut gue memang harganya itu overpriced dibandingkan dengan catokan-catokan yang lainnya. Tapi sebenarnya menurut gue pun catokan lain ada juga yang harganya lebih tinggi daripada si Jose Bear ini sih. Nah, jadi kesimpulannya Jose Bear ini catokannya worth it sih. Jadi kalau kalian mau beli, punya budget yang sesuai, lalu butuh catokan dengan kualitas dan hasil yang bagus, ini sangat layak untuk kalian coba. Jadi gue sangat merekomendasikan si Jose Bear ini, khususnya jika kalian punya preference seperti gue yang butuh catokan untuk bisa mengefisiensi pada saat kalian mencatok rambut kalian. Jadi kayak gini kan dia bisa mencatok rambut yang basah atau lembab ya. Jadi itu menurut gue sangatlah sebuah nilai plus. Jadi dengan harga segitu, gue bayar harga segitu, tapi dia punya kualitas dan additional plusnya juga ada. Lalu untuk garansinya juga seumur hidup, menurut gue harganya itu walaupun di overpriced tapi masih make sense gitu ya. Ya harapan gue sih gue bisa memakai si Jose Bear ini sampai seumur hidup sih ya. Jadi nggak usah ganti-ganti lagi karena memang gue udah cocok banget sama catokan ini. Oke, jadi terima kasih untuk kalian yang sudah menonton review dari catokan ini. Sekian dari gue, terima kasih.